iku la yuzalu ora bisa dihilangaken apa yakin bisyaki kelawan kemangmangan atau raguan. Kaidah yang kedua adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan raguan. Maka kalau ada yakin dan ragu, yang menang adalah yang yakin. Daliluha minal hadithi ya fata fi muslimin wa ghairihi qad sabata min turuqin adidatin wa tadkhulu jami'al abwabi kama qad asalu. Daliluha utawi dalile qaidah atsaniyah iku minal hadisi saking hadis ya fatahe wong enom fi muslimin ing dalam Imam Muslim, hadis Imam Muslim, wa ghairihi lan liyane Imam Muslim Al Bukhari, ya selain Musnad Al Bukhari. Qad sabata kang teman-teman tetep apa hadis turukin saking piro-piro dalan adidatin kang wawilangan dari beberapa banyak rawi. Wa tadkhulu lam lebu apa kahanane qaidah atsaniyah jami al abwabi ing sekabehane piro-piro bab ay abwabul fiqhiyah, ya kama kaya keterangan kon asalu kang gawe kaidah asal sapa ulama ing ma. Qauluhu fi muslimin an Abi Hurairah saking Abi Hurairah marfu'an hale hadis marfu. Idza syakka nalikane mangmang sapa ahadukum salah sijine sira kabeh falam yadri mangka ora weruh sapa ahad asolat apa to salat sapa ahad salatan kelawan 3 rakaat am arba'an atawa 4 rakaat falyabni maka becik jumenengana sapa ahad atau meneruskan sapa ahad alama ing atas rakaat istaiqona kang amre yakin sapa ahad kelawan ma. Summa yatrahu nuli buang sapa ahad asyakka ing mangmang al haditha nerusna sapa sira ing hadis. Qauluhu wa ghairihi kal Bukhari kaya Imam Bukhari an Abdullah bin Zaidin saking Abdullah bin Zaid. Wa fil hadis la itu dalam hadis inna syaitana utawi dawuh inna syaitana satuhuna syaitan iku ya'ti teka apa syaitan ar-rajula ing wong lanang fayakhudhu maka nuli ngalap sapa ar-rajul sya'ratan ing rambut nyekel rambut min duburi saking dubure rajul dubur silit arah dubur fayuhariku maka nuli ngobah-ngobahaken apa syaitan ing sya'rah fayadhunnu maka nuli nyana sapa rajul annau ing satune rajul iku ahdatha hadas sapa rajul. Summa qala nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza syakka nalikane mangmang sapa ahadukum salah sijine sira kabeh
Fala yang sorif maka aja bubaran sapa ahad hatta yasma'a sehingga krungu sapa ahad sautan ing suara au yajida atawa nemu sapa ahad rihan ing mambu. Rih itu bisa maknane yang makna entut ya rih ya. Maksudnya rihan kayak entut-entut iku ya, mambu ya maksudnya entut. Kemudian angin ya re, bau-bauan ya, bahkan termasuk wangi-wangian ya re. Menturukin adidatin, katiratin kang akeh, wa innahu maka satune hadis, iku warodatu maka apa hadis, an Abi Sa'idin saking Abi Sa'id al-Khudri, wa Ibnu Abbas, wa Abdurrahman bin Auf, wa Abi Hurairah wa Abdullah bin Zaid. Qauluhu wa tadkhulu. Qala ngendika sapa Suyuti, Imam Suyuti. Wa lam lan ngerti sapa sira anna hadhil qaidata ing satuhune iki qaidah iku tadkhulu mlebu apa hadhil qaidah jami'a abwabil fikhi ing sekabehane pira-pira bab fikih wal masailu utawi pira-pira masalah al mutakharrijatu kang dadi metu apa masail alaiha ing atase hadhil qaidah iku tablughu tumeka apa masail salasata arba'il fikhi ing 3/4 ilmu fikih au aksar atawa luwi akeh saking 3/4. Kaidah yang pertama al umuru bil maqasidi wis pragat. Setiap perkara tergantung tujuannya. Kaidah yang kedua al yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Artinya bahwa barang yakin nggak mungkin kalah dengan barang mang-mang, barang ragu. Otomatis yang menang adalah yang yakin. Daliluha minal hadithi ya fata fi muslimin wa ghairihi qad sabata min turuqin adidatin wa tadkhulu jami'al abwabi kama qad asalu. Dalilnya qaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak itu dari sandaran hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dari beberapa rawi yang banyak. Wa tadkhuru jamil abwabi kama qad asalu dan hampir semua bab di dalam ilmu fikih itu bisa masuk ke dalam kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Hanya ada 3/4 saja nanti yang menjadi pengecualian. Qaluhu fi muslimin an Abi Hurairah marfu'an. Dari Abu Hurairah berbentuk hadis marfu'. Hadis itu nanti ada hadis hasan, hadis dhaif, hadis mu'an'an, hadis mutawatir, hadis ahadi, hadis marfu', hadis maudhu ya. Idza syakka ahadukum falam yadri asolat salatan am arba'an. Jika ada seseorang hadis yang menjadi sandaran kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Jadi munculnya kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak berdasar dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya idza syakka ahadum, ketika salah satu di antara kalian ragu-ragu atau mang-mang falam yadri as-salat salatan am arba'an, lalu tidak tahu
apakah sholatnya itu 3 rakaat atau sudah 4 rakaat. Di awal hadis ya, hadis awal ya. Jika seseorang sholat, saya sudah baru 3 rakaat, apakah sudah 4 rakaat? Ragu-ragu di dalam sholat. Falyabni ala mastayqona, maka lanjutkan apa yang kamu yakini. Nah ini artinya antara yang yakin dan yang ragu, maka yang dipilih adalah yang kamu yakini. Kalau kamu memilih yang diyakini, tsumma yatrahu asyakka, maka atau lalu kamu membuang yang kamu ragu-ragukan. Ini bunyi hadis ini. Wong sholat, ada orang sholat dalam hati dalam sholat baru 3 rakaat, apakah sudah selesai 4 rakaat? Baru 3, apakah sudah 4? Yang diyakini sini, jadi lo kan, apakah baru 3? Berarti yang kan wis yakin nggak? Yakin. Ataukah sudah 4? 4 ini yang diragukan. Yang saya pasti diyakini telu pasti wis. Kalau yang 4 itu yang diragukan. Karena yang dipilih mana? Yang 3. Telu atau 4? Baru 3 ataukah sudah 4? Kalau 3 itu selesai sudah. Yang diragukan aku sepakat apa durung? Aslinya kan itu. Aslinya kan 3 rakaat sudah selesai. Aku sepakat apakah baru 3? Berarti 3 kan sudah yakin. Yang ragu apa? Maka yang dipilih adalah 3 rakaat. Berarti harus berdiri lagi untuk menambah 1 rakaat. Walaupun secara kenyataannya memang sudah 4, nambah 1 berarti jadi 5, nggak masalah. Kita sudah memakai patokan hadis, pilih yang kamu yakini. Dari hadis inilah berarti yang dipilih adalah yang 3, yang dibuang adalah yang 4. Yang diyakini yang 3 dipilih, yang dibuang, yang ragu-ragu adalah yang 4. Itu kalau contoh, ini awal hadis yang menjadikan munculnya kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Itu pahami benar-benar deh, supaya paham deh. Very good, paham deh. So, ini masalah kaidah ya. Perlu ada penggambaran soalnya. Kalau huwa ghairihi kal Bukhari, yang dimaksud mau hadis riwayat Imam Muslim, dan selain Imam Muslim adalah imam seperti Imam Bukhari. Dari Abdullah bin Zaid. Hadisnya apa? Ini hadis menjadi sandaran hukum munculnya kaidah al-yaqinu bisa. Selain hadis yang pertama riwayat Imam Muslim adalah hadis ini. Inna syaitana ya'ti ar-rajula. Sesungguhnya setan itu datang atau menemui seorang laki-laki. Yang hadisnya nih. Fayakhudhu syaratan. Lalu setan ini memegang rambut. Min duburihi, rambut dari silitnya si rajul, dubur. Rambutnya ditarik. Fayuhariku, dia ubah rambutnya silit. Silit karena rambutnya pada. Rambutnya didudut-dudut ini setan. Akibatnya apa? Fayadhunnu annau ahdatha. Maka si rajul ada prasangka, aku ngentut. Lagi sembayang, silite rambutnya ditarik-tarik ini setan. Akhirnya prangsane anak angin metu, prangsane ngentut. Mesti ada dugaan dalam hati, aku kentut, aku batal apa ora? Aku batal apa ora? Mau wong sembayang, wong sembayang berarti suci beli, suci kan? Aku batal apa ora? Yang diragukan apa? Batal ya kan? Yang diyakini suci. Yang diyakini pasti sudah wudu kan? Karena lagi sholat. Yang diragukan apa? Batal apa orangnya? Nah,
Mau kaidah ning dhuwur kan apa? Pilih yang diyakini, dibuang yang diragukan. Makanya kelanjutan hadis, Tsumaqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata, idza syakka ahadukum fala yang syarif. Jika di antara kalian ini ragu-ragu, kamu nggak usah membatalkan sholatnya. Jangan bubaran, maksudnya apa? Jangan berpaling. Artinya jangan membatalkan sholatnya. Hatta yasma'a sautan aw yajidarihan. Sampai kamu mendengar, sampai seseorang itu mendengar apa? Suara tiut bel. Suara encot maksudnya. Atau menemukan baunya kentut. Berarti kan baru yakin batal ya. Aku batal kentut atau tidak. Kentut atau tidak. Kata Nabi apa? Jangan kamu selesaikan sholatnya. Artinya jangan kamu bubarkan sholatnya. Jangan dibatalkan sholatnya. Sampai kamu apa? Mendengar suara kentut. Atau menemukan bau kentut. Berarti anak kurung suara tiut atau anak bau menyengat. Wah, sementara sholatnya sendirian sama masih ngentut nomor dewek dewekan. Oh berarti apa? Yakin kentut. Berarti ya sholatnya dibatalkan, kan sudah batal otomatis karena kentut. Ini hadis diantara salah satu juga yang menjadikan patokan keluarnya kaidah al-yaqinu la yuzal bisyak. Pertama dari Imam Muslim tadi, yang kedua dari riwayat Imam Bukhari. Sebenarnya banyak rawi-rawi atau riwayat-riwayat hadis yang mengarah kepada patokan dasar al-yaqinu la yuzal bisyak. Di antaranya apa? Nih, min turuqin adidatin, sangat banyak hadisnya. Aina waroda an Abi Sa'id Al-Khudri wa Ibnu Abbas wa Abdurrahman. Ya. Ada hadis yang riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ada juga riwayat hadis dari Ibnu Abbas, dari Abdurrahman bin Auf. Ada juga dari Abu Hurairah, Abdullah bin Zaid. Berarti kan banyak. Sudah lebih dari para tiga lagi ya. Kalau mau dalam hadis dalam penadoman mendurukin adidatin wa tadkhulu jami'al abwabi kama qad asalu. Kalau tadkhulu kata Imam Suyuti. Tadi kan bahwa hampir semua bab-bab fikih masuk dalam kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ini nanti masalah itu menjadi banyak apa saja. Ya. Entah itu masalah pengakuan laki-laki, masalah dakwah mendakwa, tuduh menuduh, masalah wong pengakuan utang. Kok kamu punya utang? Enggak. Nanti masuk dalam kaidah ini. Orang dituduh atau orang didakwa, ya. Makanya ini bisa masuk dalam semua bab fikih, ini bisa masuk. Bab wudu bisa. Ya ragu-ragu, aku mau tangan siapa dulu manjing, ya kan? Bab muamalah, perasaan aku mau ngomongnya utang apa tuku apa pinjam, semua masuk kan, berarti kan muamalah masuk. Apa bab tuduhan talak, kamu tadi mentak istrinya, nalak, masa nalak apa enggak ya? Makanya hampir semua bisa masuk semua badan bab fikih. Kata Imam Suyuti, hanya ada 3/4 yang menjadi pengecualian dalam yang pengecualian dari kaidah al-yaqinu la yuzal bisyak, atau mungkin lebih daripada 3/4. Wa tahtaha qawaidu mustaktsarah inda rajat fahakaha mukhabarah min dzalikal aslu kamastabana baqa'u makana ala makana wa tahtahalan iku ing dalem sak ngisore hadhil qaidah qawaidun utawi pira-pira kaidah.
Qawaidun utai pira-pira kaidah mustaksaratun kang diwilang-wilang akeh. Indarojat kang kalebu apa qawaid. Fahakaha maka ngalapasira ing qawaid. Mukhabaratan hale dibagusaken ibarah apa qawaid. Min zalika iku setengah saking qawaidus tsani atau qawaidus tsaniyah. Iki arane apa? Min tab'id, min bimana sebab ya ada min ibtidaul ghayah, awit saking. Ada min sebagian dari, namanya min tab'id. Ada min bayane. Maka dalam alfiyah ba'id wa bayin wabtadi fil amkina bimin wa qad tatili ba'dil azminah. Dalam alfiyah ya. Al aslu tawi dawu al aslu. Manane al aslu tay asale kama kaya barang istabana kang dadi pertela apa ma iku baqau makana ala makana. Baqau ma tetepe barang kana kang tinemu apa ma iku alama. Baqau ma itu baqau ma tetepe perkara kana kang tinemu apa ma. Alama ing atase perkara kana kang tinemu apa kahanane ma. Qaluhu al aslu ail ussu tegese dasar, wal mi'yaru tegese pira-pira ukuran, fil umuri ing dalam pira-pira perkara, al mutaakhirati kang keri. Antubna yen to dijumenengaken apa al umur alal muqaddimati ing atase perkara kang dingin. Famin amthilati dzalika maka iku setengah saking pira-pira contone al aslu waqa'u makana ala makana. Ini kalau ada jar majrur harus memang khabar muqaddam mubtada muakhar, dzaraf atau jar majrur. Maka harus apa? Kalau dalam bab khabar muqaddam mubtada muakhar dalam alfiyah wa nahu indi dirhamun wa liwatar multazamun fihi taqaddumul khabar ya. Famin amthilati dzalik maka iku setengah saking contone kaidah al aslu baqau makana ala makana man tayakona utawi dawu man tayakona. Man utawi sapane wong. Ada yang kena man utawi uwong, wis man utawi uwong. Tayakona kang yakin sapa man atau harata ing suci. Wa syakalan mang sapa man fil hadathi ing dalam hadas. Fahuwa maka utawi man iku mutatahhirun wong kang suci. Anake menalbe Mas Sarti apa iki ana jawabane iki. Manutai sapane wong iku lamun man Sarti ya maka tayakona dadi khobar. Ana jawabe fahuwa soalnya. Jawabe berupa jumlah fahuwa mutatahhirun. Manutai sapane wong iku tayakona yakin sapa man atau harata ing suci. Wasakala mamang sapa man fil hadatsin hadas fa huwa makoteman iku mutatahhirun wong kang suci. Au tayakona atawa lamun atawa yakin sapa man al hadatsa ing hadas wasakalan mamang sapa man fit taharati ing dalam suci fa huwa makoteman iku muhditsun wong kang hadas. Di kalimatnya rada baku makana karena Dawud kalimat yang dipahami dia. Watata qawaidun mutaksaratun. Artinya apa?
yang ada banyak kaidah, ada beberapa kaidah yang masuk di bawahnya kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Jadi kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak di bawahnya ada beberapa kaidah-kaidah anak buah lah, kaidah-kaidah yang termasuk di bawah kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Banyak banget yang termasuk kategori kaidah yang kedua, itu al-yaqinu. Di antaranya apa? Al-aslu baqa'u makana ala makana. Ini kaidah dia. Ini kaidah yang masuk di bawah kaidah al-yaqin la yuzalu bisyak. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Angkat ke pahamin silakan. Bahwa asalnya sesuatu itu tetapnya perkara yang didapat atas perkara yang didapat. Mumet ya. Makanya kok ini gambaran untuk paham. Gambaran yang konsorana. Kalau al-aslu ail usu wal miyar fil umuril mutaakhirah ay antubniya atau antubna alal muqaddimah. Al-aslu maksudnya apa? Dasar atau menjadi ukuran bagi perkara-perkara yang terakhir yang disetar dimulai dari yang pertama. Jadi yang menjadi ukuran bagi masalah-masalah yang setelahnya ini namanya aslu. Atau aslu itu apa? Awalnya masalah lah, awalnya perkara itu al-aslu. Asalnya perkara itu apa? Baqa'u makana ala makana. Yang kok contohnya ini. Kita harus bisa memahami contoh dulu ya. Famin amsyarati dzalik, maka salah satu contohnya. Ini kalau pengen gambar akan ini kita apa itu saraya. Saraya itu apa? Bahwa idul janiyah ya. Yang kalian mungkin anak ya. Coba. Kebabis nggak ada ya. Makana ala makana. Nah, gambaran ini kenapa? Mantayakona at-tohara. Wong yakin suci. Wong yakin suci. Wasaka fil hadati, lalu ragu-ragu hadas. Peri wis wudu. Berarti suci kan? Setelah let 2 jam atau 3 jam, Ferry ragu-ragu, aku sudah batal apa belum ya? Sudah hadat apa belum? Tadi nyenggol perempuan apa enggak? Tadi kentut apa enggak? Lah, anak kalimat baqa'u makana ala makana, iki yang menjadi baqa'u makana, iku hadasnya atau syakun fil hadas. Kemudian yang dimaksud dengan ala makana itu tayakonat toharoh. Jadi ngono apa? Tetapnya sesuatu yang didapat atas perkara yang sudah ada, yang sudah wujud. Keraguan-raguan di dalam masalah hadas ini istilahnya apa? Akan menjadi hukum masuk nih keyakinan bersuci. Jadi kalau ada orang yakin sudah suci, hadas apa belum? Kira-kira asalnya wong suci dulu apa hadas dulu? Asalnya biasalnya suci dulu kan? Orang sudah punya wudhu, lalu ragu-ragu sudah hadas apa belum? Asalnya orang ini sudah wudhu apa belum? Sudah punya wudhu. Yang asal nih. Nah, maka ketetapan keraguan-raguan itu akan adanya pada yang pertama, yaitu ala makana. Ala makana yang sudah ada itu apa? Yaitu sudah suci. Maka apabila hal itu terjadi, hukumnya orang tersebut fahuwa mutatahhirun, masih dihukumi suci karena asalnya dia sudah berwudu.
sudah berwudu, ragu-ragu batal apa belum, maka kembali kepada asalnya adalah sudah punya wudu. Karena itu yang diyakini. Benar boleh? Yang diyakini sudah punya wudu, adapun batal atau belum batal itu yang diragukan. Menang nih, yakin orang ragu-ragu. Menang, yakin. Maka yang dipilih adalah punya wudu. Lalu contoh yang kedua, autayakonal hadata wasaka fitohara. Seseorang meyakini hadas. Yakin aku wis ngentut. Atau aku yakin hadas, aku batal wudune. Lalu ragu-ragu, aku sudah berwudu apa belum? Asal apa? Orang sudah punya hadas. Lalu aku mau wudu dulu ya. Aku mau sudah berwudu apa belum? Yang yakin apa? Sudah. Jangan kayak jablong-ablong mikir otak ketinggo. Orang sudah hadas. Otaknya mikir wong wis gue hadas. Terus ragu, aku wis wudu apa durung? Asal apa? Wis apa? Di uang juga hadas. Siapa mau ngentut pandang tengah kentut. Toli engko jam 09.00. Aku ragu-ragu, aku wudu durung ya. Wis wudu durung. Berarti awalnya apa mau? Wis wudu durung awalnya. Durung itu kan? Raguna apa raguna? Yang diragukan apa? Wis wudu apa durung masa beli nyambung otak asutin. Sira orang duwe wudu. Coba di otak kan dipahami, kita itu angel ke angel ke. Sira wis duwe wudu, sira orang duwe wudu. Hadas berarti orang duwe wudu kan? Tadi barang rombongan karo wong 10 pada wudu kabeh. Terus kira aku mau melu bareng wudu Pak ora ya karo wong-wong. Berarti yang diyakini apa? Orang duwe wudu kan? Yang diragukan apa? Wis wudu apa durung kan? Berarti yang diragukan apa? Aku mau wudu apa durung? Yang diyakini aku wis orang dah wudu yakin lagi. Wis ada yakin lagi. Cuma contoh lah. Sira atas maghrib sembayang pragat terus sira batal. Wis barang jonggolu anak jamaah isya. Aku wis batal durung ya. Lah, aku mau wis batal, aku weruh ada yakin mau maghrib ngentut, yakin mau maghrib ngentut. Aku wudu durung ya. Berarti yang diyakini adalah aku sudah berwudu atau belum, suci atau ora suci. Yang diyakini apa? Sudah hadas. Yang diragukan sudah suci apa belum suci. Maka yang dihitung apa? Sini pilih deh. Lah, seperi. Makanya al-aslu qaidah asalnya apa? Asalnya. Di sini asal apa? Hah? Uang awalnya orang duwe wudu. Orang duwe wudu hadas kan? Wis. Tone wis ora sejam 2 jam ki, ragu-ragu. Aku wis wudu durung ya. Maksud sawise ngentut mau kan saya hadas. Aku wis wudu durung ya. Sekian. Yang diyakini apa? Dua hadas lah ya, mumet teman. Yang diragukan apa? Wudu apa durung kan? Yang diragukan sini pilih deh. Durung wudu. Karena asalnya berarti kamu nggak punya wudu, maka kembali kepada asal. Itu yang dimaksud ya. Lamun wong wis wudu, batal apa durung berarti dia wudu. Itu asalnya punya wudu. Tapi kalau orang nggak punya wudu, aku sudah wudu apa belum? Asalnya kamu belum. Berarti kamu tetap kudu wudu karena kamu dianggap batal. Kamu hadas. Karena itu asalnya adalah hadas. Lah, dalam masalah baku makana ala makana meyakini hadas ini yang ala makana wasakka fitoharoh kesing bakau makana. Maka jawaban apa? Fahuwa
muhditsun. Iki lah yang dimaksud dengan asale apa? Iki yang dimikirin kono. Aku dia utang apa ora? Asale apa? Ya utang. Aku dia utang ora ya? Asale Utang. berarti kon saat lahir dia utang kan berarti. Hah? Kon cetet lahir langsung dia utang kon miliar. Kan asal dia utang sih, berarti dia utang. Aku dia utang apa ora? Asal apa? Ora dia utang ora. Asal ora duwe utang. Ter aku utang apa ora? Hah? Jajalan. Aku wis mangan apa durung? Mangan durung? Asale. Durung mangan. Aku wis mangan apa durung? Asal wis mangan apa durung? Alah susah. Dek, aku wis mangan apa durung? Asal mangan apa durung, Dik? Ya durung ora lah, ngobrol temen sira otak lah. Aneh. Aku wis nginum apa durung? Durung. Ya durung. Masa nginum dingin, bila kono ngedor matang minum wis. Orang itu awalnya kan tidak melakukan apa-apa kan. Masa orang nyambung-nyambung kok ida. Makanya ini pahami asalnya apa. Makanya mau ngentut apa ora, ya awalnya. Dulu awalnya. Lah, wal aslu fi ba'asaral a'immah baro'atu dhimati ya dhal himmah. Wahaitu ma syakkamru'un hal fa'ala aw la fal aslu innahu lam yaf'ala. Wal aslu utawi perkara kang asal fima ing dalam barang asala kang gawe kaidah asal ing ma sapa al a'immatu pira-pira imam iku bara'atu zimmati lebarane tanggungan ya dal himmati he wong kang duweni sejak wahai tu masyakka ing dalam kapan-kapan mang sapa umruun awak-awakan alias wong atau seseorang hal fa'ala iki alif itlaq ya alifnya alif pelepasan nadhom hal fa'ala apa ta awis agawe sapa umruun aula atawa ora agawe wal aslu maka utai asale iku amnahu satuhune umruun iku lam yaf'ala lam yaf'al ya iki aslinya lam yaf'al ora agawe sapa umruun karena fi'il mudhari dijazmkan dengan amil jazm lam. Adapun nadhoman itu lam yaf'ala karena untuk pelepasan nadhoman dan untuk menyesuaikan kepada satar awal itu hal fa'ala. Aslinya adalah lam yaf'al. Qalu wal aslu ila akhirih ai an huquqil ghairi tegese saking pira-pira hake wong liya. Walidali karena are mongkono al aslu bara'atu zimmah lam yuqbal ora diterima fi sugli zimman ing dalam sibuke tanggungan atau ketungkule tanggungan sapa syahidun saksi wahidun kang siji malam ya tadid ing dalam selagine ora kuat sapa syahid orang nguwataken wae selagi ora kuat sapa syahid bi akhir lawan saksi kang liya aw yamin atawa aw yaminil mudda'i atawa sumpahe wong kang dakwah wong kang nuduh wa fi dzalika lan iku ing dalem mengkono dalil kaidah furu'un utai pira-pira cabang minha iku setengah saking furu' lau tuwujjihat lamun diadepaken apa al-yaminu sumpah alal mudda'a ala ing atase wong kang didakwa orang yang dituduh fatakil lumakan nuli wegah sapa mudda'aleh atau membangkang atau tidak mau layuk tadho maka orang bisa dituntut sapa mudda'aleh bimujarrodi nukuli sekedar
mbangkange mudda'a alaih di anan asla kalau setuna asala iku wara'atu dimatihi lebarane tanggungane mudda'a alaih bal turadu balik ditawaraken apa yamin al mudda'i ing atase wong kang ndakwa atau orang yang menuduh. Kalau fal aslu famin amsilati dzalik maka iku setengah saking piye contone kaidah. Lau syakka utawi masalah lamun mang-mang sapa wong. Hal taraka apa to ninggalaken sapa wong al kunuta ing kunut am ata atawa nekani sapa wong biklawan kunut. Fayah judu maka nuli sujud sapa wong li anan asla karo sota asala iku adamul ityani ora nekani ing kunut. Wis mikil bae salah dom. Salah lanjutan maning. Ilmu kaidah bapane kaidah lah bapane kaidah ning kiye al yakinu la yuzal bisa. Oleh kaidah ke dua anak kaidah maning baqa al aslu baqa makana ala makana ana maning iki menurut para imam muncul kaidah maning tapi masih dia dalam menginduk kepada al yakin dan bisa. Apa kaidahnya? Al aslu bara'atud dhimmah, asalnya itu bebas tanggungan. Si Zaid ngomong karo Umar, Mar sira duwe utang karo aku. Ya Umar, aku ora duwe utang. Lah, si Umar asalnya duwe utang apa ora? Ora kan? Maka itu pentingnya asal. Nah, dalam bab dia. Saya duduk, kamu punya utang sama saya nggak punya utang. Asalnya Umar punya utang dulu apa nggak punya utang dulu? Nggak dulu kan? Nah, karena apa? Kalau orang nggak punya utang, berarti nggak punya tanggungan kan? Al aslu bara'atu dhimah. Asalnya itu orang nggak punya tanggungan. Ini kaidah masuk ya. Wahai itu masyaka umru'un ketika seseorang ragu-ragu hal fa'ala aula aku nglakoni apa ora, maka fal aslu annahu lam yaf'al, maka asalnya dia nggak melakukan. Oke, mau saya melakukan atau tidak, kira-kira harus melakukan apa dulu aslinya? Dulu kan? Aku mau melu kuliah pola ya. Saya tadi sujud apa tidak? Yang menang tidak, karena asalnya orang belum sujud. Saya tadi tahiyat apa tidak? Ya menang tidak. Ini yang dimaksud al aslu lam yaf'al. Ini kaidah mana ya kan? Maka mau kaidah apa? Al aslu baqau makana ala makana. Al aslu bara'atu zimmah. Al aslu lam yaf'al. Asalnya orang itu belum melakukan. Oke. Mu'ala maning al aslu alal akol. Nah, kayak mau termasuk iki bisa termasuk mau kayak dalam bab rakaat salat mau. Asalnya lawan telu karo papat kita dingin di cara ngitung. Telu. Lah ora katelu dingin di. Berarti asalnya sedikit dulu, ya kan? Al aslu alal akol. Kok dalam bab apa namanya? Bab wudu namanya al aslu fil abdo'i haramun. Asalnya wudu adalah haram. Apa wudu? Wudu. Apa mewong wadon arane wudu, apem. Paham apem kan? Hah? Apem, tumpukane wong wadon karena wudu. Asalnya wudu itu adalah haram. Halal itu karena sudah dinikah. Wes. Wal aslu, iki sing pertama, mau sing baro al aslu bara'atul dhimah ya. Ai an hukukil ghairi, ini hubungannya dengan hakul adami. Saya dengan orang lain asalnya apa? Asalnya saya itu tidak punya tanggungan apa-apa terhadap orang lain. Karena orang lahir ke alam dunia
nggak punya apa-apa. Orang lahir punya utang yang enggak. Ya, orang lahir punya kesalahan yang enggak ada tanggungan kesalahan apapun, nggak punya tanggungan utang piutang orang lahir. Sejak dari lahir awalnya orang tuh nggak punya apa-apa. Ada orang ini jahat, orang yang utang nggak bayar, orang ini itu kan setelahnya. Lah, walidalik lam yukbal fi suglir dimati syahidun wahidun malam yang tadid bi akhor au yaminil mudda'i. Oleh karenanya tuduhan itu, orang yang menuduh tidak dianggap cukup hanya dengan satu saksi saja, kecuali dia menguatkannya dengan 2 orang saksi atau saksi 1 ditambah dengan sumpah. Karena asalnya nggak punya tanggungan. Contoh gambarannya nih, si Zaid punya utang sama Umar. Kata Umar, saya nggak punya utang. Asalnya Umar punya utang nggak? Belum kan? Terus tanggungan. Kalau si Zaid hanya saya punya saksi, kata si Zaid, saya punya saksi. Mana saksinya? Ini saksinya Khalid umpama. Saksi 1 orang tidak dianggap cukup. Karena nggak bisa menuduh orang punya hutang, asalnya dia Umar itu nggak punya hutang asalnya. Kecuali jika si Zaid ini menghadirkan 1 orang saksi lagi, si Khalid dan ditambah lagi si Ahmad umpama, atau 1 saksi Khalid ditambah dengan sumpahnya mudda'i, yaitu si Zaid sumpah. Karena jangan membebani tanggungan kepada orang lain, orang itu asalnya nggak punya tanggungan. Sama kan masuk semua. Kamu pinjam pacul sama saya, nggak merasa pinjam. Kalau dituntut, kok nggak ini pasar kontuku, harus hadirkan 2 orang saksi dulu atau 1 saksi dengan sumpah. Nggak bisa cuma hanya 1 saksi. Karena jangan membebankan kepada orang lain, asalnya dia itu nggak punya transaksi apa-apa dengan kamu. Kamu kan ada tuduhan, harus dikuatkan. Oke, gambarannya. Wa fi dzalika furu'un minha, ini diantaranya lagi ada beberapa cabang. Lautu jihad al-yaminu alal mudda'aleh. Mudda'aleh itu apa? Orang yang dituduh. Jika orang yang dituduh dituntut untuk bersumpah. Wis. Watakirul layuk. Lalu ketika orang yang dituntut bersumpah tidak mau bersumpah, jangan langsung diponis dia bersalah. Paham enggak? Dia asalnya enggak melakukan. Contoh, anak wong lanang dituduh berzina umpama. Kalau kamu nggak mau ngaku, sumpah sekarang. Ya nggak bisa begitu. Atau ada orang umpama difitnah mencuri sendal. Saya nggak mencuri sendal, kamu mencuri sendal. Asalnya mencuri apa enggak? Tidak. Enggak kan? Ya. Otomatis orang yang menuduh, lalu hakim bertindak kan? Si A menuduh si B bahwa si B telah mencuri sendalnya si A. Kita langsung ngomong saya kalau muter otak kayak soal jangan lamun, orang nyambung lamun sedang lamun. Lah, lalu kata hakim, B, kamu dituduh mencuri sendal, betul nggak? Nggak Pak Hakim, saya nggak merasa mencuri sendal. Ya sudah, kamu sekarang bersumpah, kata hakim. Si B nggak mau. Apain sumpah? Saya nggak merasa mencuri, kalau suruh sumpah. Nggak mau. Hakim tidak bisa langsung memutuskan bahwa si B betul-betul mencuri. Itu maksudnya. Hanya karena dia tidak mau bersumpah, langsung dituntut bahwa dia telah mencuri. Karena buktinya nggak sumpah, nggak mau. Ya nggak bisa begitu. Karena memang asalnya si B tidak pernah mencuri. Maka sumpah ini oleh si hakim
harus dikembalikan kepada yang menuntut. Sudah, si B nggak mau bersumpah, sekarang kamu yang bersumpah. Betul nggak bahwa sandal kamu dicuri oleh dia? Kalau kamu tahu dia yang mencuri, sekarang kamu bersumpah, mengucapkan demi Allah bahwa sandal saya dicuri oleh si B. Berani nggak? Makanya hakim tidak bisa langsung memutuskan ketika orang yang dituduh itu nggak mau bersumpah, dikatakan dia bersalah, nggak bisa. Sumpah kembalikan dulu kepada si mudda'i. Ini gambarannya masuk ke dalam kaidah mawaya. Kalau fal aslu, iki sing bawa al aslu apa mau lam yaf'al. Al aslu lam yaf'al. Lah, ini sama dengan soal Adam makanya modelnya ya. Gambarannya apa? Famin amtilati dzalika. Gambaran salah satu di antara gambarannya ini kalau dicontohkan akeh banget yang kita. Terlalu lama lah. Lau syakka hal tarokal kunuta am atabihi. Oke. Sirah salat subuh, dari salat subuh pada saat tahiyat akhir muncul di pikiran, mau aku kunut apa ora? Milih di per. Kunut. Berarti kan awal asal wis kunut ya. Iya. Berarti kan lahir awal dulu wis kunut ini kita wis. Hah? Gerung-gerung. Enta wis tahiyat akhir. Aku mau kunut apa ora? Asale wis kunut apa durung kunut? Suara durung asline tegas. Durung kunut kan? Aja wis masa wong sembahyang subuh dingin ini. Asalnya orang itu sudah kunut apa belum lah. Asalnya sembahyang durung durung asale masa sembahyang dingin ini. Hah? Coba sirah teka, sirah ngaji, asal ngaji apa durung? Ya durung, masa ya wis ini. Al aslu lam yafal, asalnya orang itu belum melakukan, masa asalnya wong sing lakoni mustahil temen ora. Asalnya belum lakukan. Maka ketika ada orang sholat ragu-ragu pada saat di tahiyat akhir, aku mau kunut apa ora? Maka yang diyakini jelasnya adalah kamu tuh belum kunut karena asalnya belum melakukan. Yang diragukan kan kunut belumnya. Tapi alhamdulillah kaidah asalnya kamu pasti belum kunut. Maka masuk dalam kaidah al aslu lam yaf'al. Asalnya dalam sesuatu itu orang belum melakukan. Berarti ketika kamu ragu-ragu ning tahiyat akhir aku tadi kunut atau belum kunut, tetap disunahkan sujud sahwi karena kamu dihitungnya belum kunut. Walaupun kenyataannya kunut atau tidak itu ngono problem. Kalau sembahyang ragu-ragu di gambarannya iki. Oleh karenanya fayas judo li annal asla adamul ityan. Maka ketika orang meragukan saya sudah melakukan kunut atau tidak, maka dianggap belum melakukan. Berarti kalau ragu-ragunya kunut atau tidak kunut, berarti belum kunut. Maka oleh karena belum kunut, maka disunahkan sujud sahwi. Afil qalili wal katsiri humila wallahu a'lam bishawab. Orang pisan haus. Apa tuh kita di jadi di catering goyang-goyang kan di antep antep gini. Aduh, alhamdulillah rabbil alamin, selesai. Mohon izin videonya mau dimatikan dulu ini karena ada orang yang tidur dan TV-nya lagi berjalan.
Silakan bagi teman-teman dan kawan-kawan yang mau mengikuti pengajian Qawaidul Fiqhiyah dengan cara online atau secara langsung. Kebetulan saya mengaji tiap hari kecuali malam Jumat atau malam-malam ketika saya ada kesibukan. Kayak kemarin saya sibuk nggak ngaji, kemarin ada keluar. Permisi, ini video mau saya matikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.